Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Singgi dari Prudensial. Salam luar biasa, dahsyat, fantastis. Teman-teman sekalian dari seluruh Indonesia, pagi ini ada hal yang ingin saya sharingkan bagi Anda. Nah, saya sering bertemu dengan calon nasabah saya, yang mana adalah seorang karyawan atau seorang staf di suatu perusahaan. Nah, dia berpendapat bahwa berasuransi itu bagus-bagus saja, tapi dia merasa tidak mampu karena gajinya masih terlalu kecil untuk ikut berasuransi. Nah, sebagai contoh, gajinya mungkin sebagai staf atau karyawan baru 5 atau 6 juta per bulan. Nah, dia merasa tidak mampu untuk berasuransi, menyisihkan sebagian dari gajinya untuk ikut membayar premi asuransi. Dia merasa tidak mampu. Nah, sekarang pertanyaannya boleh saya ubah. Bagaimana bila mana perusahaan tempat Anda bekerja sebagai staf atau sebagai karyawan, karena kondisi perusahaan kurang sehat dan perusahaan memutuskan memotong gaji setiap karyawannya, semuanya dipotong 10% per bulan. Dari gaji 5 juta dipotong 500.000 per bulan menjadi 4,5 juta per bulan. Kira-kira dengan pemotongan gaji sebesar 10% ini, apa tindakan dari teman-teman semua? Kalau Anda sebagai staf atau karyawan yang sudah merasa enjoy bekerja di perusahaan tersebut, situasi kerjanya juga enak, Anda mungkin akan mempertahankan bekerja di perusahaan tersebut meskipun gajinya dipotong 10%. Berarti dengan pemotongan gaji 10%, gajinya tinggal 4,5 juta per bulan, Anda sebagai staf atau karyawan tetap bisa hidup dengan penyesuaian-penyesuaian. Yang tadinya merokok, sekarang tidak perlu merokok. Yang tadinya 1 minggu jalan-jalan 2-3 kali, tidak perlu jalan-jalan 2-3 kali, tapi 1 kali seminggu. Nah, penyesuaian itu akan terjadi bila mana seseorang dipaksa untuk menyesuaikan diri. Demikian pula, kalau seorang staf atau karyawan ini harus menyisihkan 500.000 untuk dibayarkan sebagai premi asuransi, tentu dia mampu kalau mau menyesuaikan diri dengan gaji yang tinggal 4,5 juta tadi. Kelebihannya, dengan mengikuti asuransi, bila mana suatu kali nasabah ini atau seorang staf atau karyawan sebagai nasabah ini mengalami suatu sakit yang mengharuskan dia istirahat di rumah sakit, maka asuransi yang akan membayarkan biaya rumah sakitnya. Tidak perlu mengambil tabungannya, tidak perlu meminjam dari orang lain untuk bayar rumah sakit. Apalagi sampai menjual aset, sepeda motor, mobilnya dijual untuk biaya berobat. Tidak perlu. Karena dengan membayar premi asuransi, berarti dia sudah punya perlindungan. Tergantung dari perlindungan apa yang dia inginkan. Kalau perlindungannya berupa perlindungan rawat inap di rumah sakit, maka selama rawat inap di rumah sakit, biayanya akan di-cover oleh asuransi sesuai dengan plan yang dia ambil. Nah, bila mana Anda masih sebagai staf atau karyawan di suatu perusahaan dan ingin berasuransi, silakan WA saya, Singgi, di 081 2320 2755. Salam luar biasa, dahsyat, fantastis.